Masya Allah. Jamaah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu cewek nih. Ada di sebelah kiri saya ada Asya Syara. Tepuk tangan dong buat Asya Syara. Wah. Assalamualaikum Asya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Asya kan perempuan nih. Asya juga kerja ya, bener ya? Iya. Kerja kan buat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau misalnya dari pikirannya Asa sendiri nih, apa sih yang bikin Asa kerja? Kalau aku kan memang dari kecil gitu, maksudnya kenapa bisa kerja gitu ya, kenapa bisa kerja awal muasalnya itu karena memang dulu kan papa memang settle terus tiba-tiba bangkrut gitulah, istilahnya pilot lah. Umur 14-15-nya, jadi mau gak mau keadaan yang membuat aku untuk harus bekerja gitu. Membantu yang di rumah Membantu gitu. yang di rumah ya, maksudnya sebagai keluarga anak dari ya membantu ya, orang tua. Tapi memang itu sampai sekarang udah umurku bertambah, ya memang itu wujud Jadi baktiku. kebiasaan. Oh bakti juga masih ke orang tua? Iya dong, Nah, sekarang harus. sekarang kan udah berkeluarga masih juga tetap kerja nih. Iya, Terus ngomong sama suami ada nggak diskusi-diskusi tertentu maksudnya supaya suami memperbolehkan, kan ada ya kalau kayak saya gitu. Iya. Saya lebih senang istri saya di rumah gitu kan. Kan beda nih makanya. Mungkin karena aku udah terbiasa dari umur 15 tahun gitu ya, itu kan nikah umur 22. Ya 22-23 gitu. Jadi memang sudah terbiasa untuk beraktivitas. Terus kalau nggak aktivitas tuh kayak nggak enak. Udah gitu kan ada mama gitu. Jadi kayak ada papa kan juga baru meninggal 2 tahun lalu. Jadi memang aku bilang sama suami pengertiannya memang selalu aku harus bakti sama mereka gitu. Jadi Masya Allah, jadi suami tetap ngizinin Asya kerja Alhamdulillah, ya. Masya Allah dapat Iya, suami karena yang memang ridho, ini adalah kalau bicara masalah suami udah ngasih nafkah. Cuma Asa juga pengen ada kebutuhan yang dari orang tua ini yang Asa cover semuanya dari pekerjaan sendiri. Tepuk tangan dong, ini luar biasa loh. Ini jarang-jarang kadang-kadang anak udah nikah lupa sama orang tuanya ya Bu ya. Nauzubillah. Nah, kalau sekarang dari Asa sendiri nih, ada gak mungkin ada guru-guru kita yang mau ditanya ini? Bisa senyum-senyum nih. Mau nanya-nanya apa boleh, ayo silakan. Gimana nih Ustadz Kan sama Ustadz Syam? Jadi dua, lagi ngobrol berdua. Ustadz Abu Fida nih kayak kita coba tanya dulu deh, mau nanya apa? Boleh, ayo. Ustadz Abu Fida, aku mau nanya yang mana ya tadi? Ternyata di zaman Rasul udah ada perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan, ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak gimana sih batasan yang boleh dilakukan sama istri Oke gitu. ya, bicara masalah tadi perempuan kan zaman Rasulullah juga ternyata udah ada yang bekerja. Tapi bagaimana bicara tentang batasan-batasan, ya ini buat jamaah yang di rumah juga nih sama-sama nih. Bagaimana caranya istri ini bisa bekerja dengan batasan apa sih seharusnya? Gitu ya kurang lebih biasa ya. Iya. Coba langsung aja kita minta guru kita yang terhormat nih, ada Ustadz Abu Fida. Tepuk tangan Ustadz Abu Fida. Apa ada Ustadz? Ya. Masya Allah makin ganteng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak, sehat Pak? Masya Allah. Baik, tadi Mbak Asra menanyakan bahwa kira-kira wanita yang bekerja di luar rumah ini apakah mempunyai batasan-batasan, kan begitu ya? Bahwa memang wanita boleh nggak dipekerja di luar rumah? Boleh. Seperti apa? Kita lihat di dalam Quran sendiri, dalam surat Al-Qasas dikisahkan. Ada 2 orang wanita yang merupakan putri dari Nabi Shu'aib. Pada saat itu putri dari Nabi Shu'aib ini ingin mengambilkan atau memberikan minuman bagi hewan-hewan ternaknya. Kenapa? Karena ayahnya sudah tua dan sedang sakit-sakitan. Saat itu Nabi Musa alaihissalam melihat 2 orang wanita ini di antara kerumunan laki-laki, namun mereka menjaga dirinya. 1, menjaga dirinya menunggu sampai para kerumunan laki-laki yang membawa hewan ternak ini selesai memberikan minuman kepada hewan ternaknya. Jadi mereka tidak langsung mentang-mentang mau ngasih hewan ternak minum, gabung semuanya. Tidak, tapi menunggu terlebih dahulu sampai apa? Sampai mereka selesai. Sehingga Nabi Musa alaihissalam kemudian menghampiri dirinya dan mengatakan, kenapa kalian menambat hewan ternak kalian di sini? Mereka kemudian mengatakan, sesungguhnya kami ingin memberikan minum kepada hewan ternak kami, namun itu di depan masih ada rombongan laki-laki yang ingin memberikan minum kepada hewan ternaknya. Sehingga Nabi Musa kemudian menolong kedua orang wanita ini untuk mengambilkan minum.
Nah, dari sini ada suatu hukum yang kemudian bisa kita ambil dari kisah ini. Ini Quran yang mengatakan bahwa satu, wanita apabila bekerja di luar rumah, apabila ada kebutuhan untuk itu maka diperbolehkan. Jadi begini, maksudnya bukan karena dia mentang-mentang sekolahnya sudah tinggi, udah pokoknya saya mau kerja di luar rumah aja, saya harus kerja. Sayang ini ijazah saya di luar negeri, sayang yang namanya ijazah saya sudah S2, S3 tapi nggak kerja, sayang. Padahal suaminya sudah bisa mencukupi dan gak ada kebutuhan untuk yang lain. Hanya untuk mengaktualisasikan diri dia saja. Ini tidak boleh. Tapi pada saat dia ada kebutuhan memang untuk membantu suaminya karena apa? Karena kebutuhan rumah tangganya belum tercukupi, ini diperbolehkan. Satu. Yang kedua, dia bekerja apabila sudah mendapatkan izin dari suami atau dari ayahnya. Apabila dia tinggal di rumah suami atau di rumah ayahnya. Jadi nggak ujuk-ujuk pergi begitu ya. Saya ujuk-ujuk tuh apa ya? Tiba-tiba gitu. Bahasa orang sonoan. Iya, itu dari London itu Ustaz. Iya. Tiba-tiba langsung main pergi-pergi aja, nggak pakai izin-izin, hanya dada-dada suaminya. Pak, pergi dulu ya. Tidak. Saat suami tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh melangkahkan kakinya keluar rumah. Ini yang keberapa tadi ayo? Yang kedua. Iya, biar fokus ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, maka wanita diperbolehkan kerja di luar rumah apabila bidangnya sesuai dengan apa yang kemudian sudah dikodratkan bagi dirinya. Jangan sampai wanita kerja di luar rumah jadi apa? Jadi pekerja tambang. Wah, ini kan keras banget itu ya. Jadi apa? Jadi tukang panggul mobil misalnya. Misal ya. Misal ini. Tidak. Tapi lihat tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad Khan bahwa wanita ini kemudian membantu pengairan di kebun-kebunnya. Karena dari hadis riwayat Muslim nomor hadis 1437 pun dikatakan bahwa ya pada saat itu bibi dari Jabir sudah janda. Pada saat dia sudah janda kemudian meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengairi kebunnya, kebun kurmanya. Dan Rasulullah mengizinkannya. Ini tandanya diperbolehkan pada saat memang di bidang-bidangnya. Jadi perawat misalnya, apalagi kira-kira yang untuk wanita. Guru wanita diperlukan, bidan kan begitu ya. Untuk apa? Untuk pada saat wanita melahirkan bukan laki-laki yang melihat-lihat itu. Tetapi wanita juga yang kemudian membantu melahirkannya. Ini yang ketiga. Dan keempat, ini penting. Handa bunda ikhwan dan akhwat. Bahwa jangan sampai ada ikhtilat. Bercampur antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat pekerjaan. Khawatirnya nanti dari bercampurnya terus saling curhat. Dari saling curhat tukeran nomor telepon. Dan terus? Kemudian begitulah. Bubar dari rumah tangganya ya Bubar, kan. betul. Tapi ini Masya Allah ya luar biasa. Ternyata Islam memperbolehkan wanita bekerja dengan persyaratan tertentu ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kebetulan mendapatkan suaminya sedang sakit. Iya, dia maka tidak dia bisa mencari membantu. rezeki. Apalagi kalau tadi kayak Asya bilang papanya bangkrut anaknya membantu. Ini Masya Allah, Masya luar Allah, luar biasa. biasa. Gitu Mudah-mudahan loh. mendapatkan pahala yang berlimpah, Amin, insya amin ya Allah. Rabbal Alamin. Jadi kalau misalnya suami lagi jatuh Bu, jangan disukurin, jangan diomel-omelin. Dibantu, istrinya bisa kerja jualan online kek, apa kek gitu ya. Jangan ditinggalin. Ditinggalin, nauzubillah. Ya Allah, Iya, Allah. suami bangkrut ditinggal. Jangan. Zaman Baik. sekarang itu bicara masalah ekonomi itu sensitif banget masalahnya. Betul. Jazakallah khair, makasih Wayakum, banyak baik. Ustadz. Ya Allah tepuk tangan sekali lagi buat guru kita. Ada Ustadz Abu Fida ini Masya Allah luar biasa. Sekarang kita lanjut lagi nih.